Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Bapak Haus serta teman-teman semuanya. Puji syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Esa karena pada hari ini kita dapat berkumpul bersama dalam keadaan sehat. Perkenalkan, kami dari kelompok 8 dengan anggota saya sendiri, lalu ada Nurul dan Fatimah. Pada kesempatan ini, kami akan memaparkan hasil pembahasan dengan judul Adaptive Fairness and Diversity for Sequential Group Recommendation. Melalui presentasi ini, kami akan membahas bagaimana pendekatan adaptif mampu menjawab tantangan dalam sistem rekomendasi berkelompok dengan menekankan pada dengan aspek fairness, keadilan, dan diversity keragaman. Next. Oke, selanjutnya penelitian ini berangkat dari permasalahan pada sequential group recommendation system, yaitu bagaimana memberikan rekomendasi yang adil dan beragam bagi sekelompok pengguna dalam beberapa putaran interaksi. Untuk menjawab tantangan tersebut, penelitian mengembangkan sebuah kerangka kerja baru bernama Adapti. Kerangka ini mengandalkan dua metode agregasi, yaitu FATJO dan DISCFO, yaitu dirancang untuk mengoptimalkan aspek fairness dan diversity. Uji coba dilakukan menggunakan 3 dataset nyata, yaitu Movielens, Goodreads, dan Amazon Review. Selain itu, Adapti juga memperkenalkan ukuran baru disebut inter-round diversity, yang mampu mengukur keragaman antar putaran rekomendasi. Next. Nah, hasil utamanya itu menunjukkan bahwa adaptif secara konsisten lebih unggul dibandingkan metode sebelumnya. Peningkatan terlihat pada kepuasan pengguna, tingkat keadilan, dan 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 keragaman rekomendasi. Evaluasi dengan matriks F-score dan NDCG memperkuat temuan ini. Dua algoritma yang dikembangkan memiliki perbedaan karakteristik FATJO menyimbangkan variance dan diversity secara bersamaan di setiap iterasi, sementara di SCOF lebih menekankan keragaman terlebih dahulu. Baru kemudian mengoptimalkan fairness. Hasil eksperimen juga memperlihatkan bahwa adapti mampu mencegah dominasi prevensi dari anggota tertentu, sehingga semua anggota kelompok merasa terwakili. Oke, selanjutnya saya serahkan kepada Fatimah. Oke, boleh di next. Oke, temuan ini mengandung beberapa makna penting. Yang pertama, sistem rekomendasi tidak cukup hanya mengutamakan akurasi, tetapi mereka juga harus memperhatikan kepuasan jangka panjang dan keterwakilan semua anggota kelompok. Dan yang kedua, ini ada konsep inter-round diversity. Terbukti penting untuk menghindari kebosanan atau keterbentukan filter bubble. Nah, secara teoritis juga penelitian ini memperluas kajian sistem rekomendasi dengan menambahkan dimensi fairness dan juga diversity dalam konteks sekuensial yang sebelumnya masih jarang diteliti gitu. Nah, dengan demikianlah ADAPT ini mengisi kekosongan dalam literatur dan juga menghadirkan pendekatan yang lebih inklusif. Oke, boleh di next. Nah, di sini ada kelebihan dan juga keterbatasan penelitian. Yang pertama, penelitian ini memiliki sejumlah kelebihan, yaitu menawarkan framework baru
dengan definisi matematis yang jelas mengenai fairness dan juga diversity. Dan yang kedua yaitu uji coba dilakukan pada 3 dataset besar dengan karakteristik berbeda sehingga hasilnya ini lebih valid gitu. Nah, yang ketiga ini ada ADAPT, menghadirkan 2 algoritma yang lebih fleksibel sehingga mereka bisa disesuaikan dengan kebutuhan aplikasi. Namun, penelitian ini juga memiliki keterbatasan, yaitu eksperimennya masih terbatas pada kelompok stabil, belum ada kelompok dinamis. Nah, proses ini itu membutuhkan komputasi untuk dataset lebih besar dan dia tuh tergolong mahal gitu. Nah, selain itu juga penerapan ini secara real time di platform nyata belum bisa dibahas secara mendalam. Oke, untuk selanjutnya saya serahkan kepada Nurul. Kedengeran nggak suaranya? Kedengeran. Oke. Nah, dari sisi praktis, hasil penelitian ini sangat relevan. Misalnya, platform streaming seperti film atau musik dapat menggunakan adaptif untuk memberikan rekomendasi tontonan bersama keluarga atau teman. Nah, pada e-commerce, sistem ini dapat dipakai untuk memberikan rekomendasi produk kepada pasangan atau komunitas. Sementara di media sosial, adaptif ini dapat membantu mengurangi dominasi anggota dalam sehingga preferensi semua anggota terakomodasi. Di ranah akademik, penelitian ini berkontribusi dalam membuat kajian tentang fair and import recommender, sekaligus memberikan landasan bagi pengembangan etika AI pada sistem rekomendasi. Lalu di slide selanjutnya, sebagai kesimpulan, penelitian ini membuktikan bahwa EDP ini mampu mengoptimalkan fairness dan diversity secara bersamaan dalam sequential group recommendation system dengan menggabungkan 2 metode agregasi yaitu Fazio dan Bixpo, serta memperkenalkan metrik baru untuk mengukur keragaman antar putaran. Penelitian ini memberikan kontribusi nyata bagi pengembangan sistem rekomendasi yang lebih inklusif, adil, dan bervariasi. Nah, walaupun masih ada keterbatasan, hasil penelitian ini tetap relevan baik secara teoritis maupun praktis, khususnya dalam menciptakan pengalaman pengguna yang lebih kaya dan berkeadilan. Oke, demikian pemaparan yang kelompok kami sampaikan terkait framework adaptif dalam sistem rekomendasi kelompok. Intinya, penelitian ini menunjukkan bahwa rekomendasi tidak hanya perlu akurat, tetapi juga adil bagi semua anggota kelompok dan tetap bervariasi agar tidak membosankan. Semoga penjelasan ini bisa menambah wawasan ketika kita mengenai perkembangan metode dalam bidang recommender system. Terima kasih atas perhatian Bapak dan teman-teman. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.